Di pagi hari pada hari Senin dengan matahari yang bersinar hangat di atas lapangan sekolah, setelah upacara kenaikan bendera selesai dilaksanakan, semua siswa-siswi berkumpul di lapangan menunggu suatu pengumuman sebelum mereka kembali ke kelas. Di sisi panggung kecil dekat podium, ada dua siswi yang sedang berdiri menunggu nama mereka dipanggil untuk menerima piagam penghargaan. Salah satu dari mereka adalah Nadira, siswi kelas 10 yang terkenal unggul dalam bidang akademik. Rambutnya yang dikuncir tinggi dengan poninya yang menutupi dahi sedikit basah oleh keringat setelah upacara. Namun, ia tetap berdiri tegap sambil menggenggam map kecil berisi sertifikat lomba sebelumnya. Tak jauh darinya, berdiri seorang siswi lain bernama Raisa, yang memegang binder penuh dengan karya tulisnya. Ia juara di bidang literasi dan kreativitas. Banyak siswa mengenalnya sebagai gadis pendiam namun sangat berbakat. Setelah keduanya menerima piagam penghargaan, mereka berdiri bersama di bawah panggung, menunggu arahan untuk sesi foto. Suasana hening sempat menyelimuti mereka, sampai akhirnya Nadira menatap Raisa dan tersenyum. Nadira pun memulai pembicaraan. "Hai Raisa, selamat ya, karyamu pasti keren banget," ungkap Nadira. Raisa tersenyum malu. "Terima kasih Nadira, aku juga kagum sama prestasimu, nilaimu selalu tinggi. Aku sering lihat namamu di mading prestasi." Nadira tertawa kecil. "Aku pikir kamu sombong karena jarang berbicara," jawabnya jujur. Raisa menggeleng pelan sambil tersenyum. "Bukannya sombong, aku cuma pemalu." Mereka tertawa bersama. Suara yang sederhana namun terasa hangat. Setelah sesi foto selesai, para siswa dipersilakan untuk kembali ke kelas masing-masing. Dan mereka berdua berjalan bersama perlahan menuju kelas yang kebetulan satu arah. "Dari dulu, aku ingin punya teman yang juga suka belajar," ucap Raisa pelan sambil memeluk piagamnya. "Tapi, aku takut orang lain merasa aku sok pintar." Selanjutnya, dengan suara ragu, seolah takut kalimat itu terdengar terlalu jujur. "Aku juga begitu," jawab Nadira. "Ternyata kita sama ya," ucapnya sambil tersenyum lega karena akhirnya menemukan seseorang yang memahami perasaannya. Angin pagi bertiup pelan di koridor sekolah saat mereka berjalan berdampingan. Rasanya semua rasa canggung yang sedari tadi membuat suasana hening tiba-tiba hilang. "Mulai sekarang, boleh kan kita berteman?" tanya Raisa ragu. Nadira menepuk bahunya lembut. "Bukan cuma boleh, aku senang banget," ucapnya dengan nada senang. "Aku sudah lama ingin punya teman yang bisa aku ajak cerita dan belajar bareng. Mulai sekarang kita saling dukung ya," tambahnya dengan senyum hangat yang membuat Raisa merasa diterima sepenuhnya. Sejak hari itu, dua siswi berprestasi itu tidak hanya bersinar saat menerima penghargaan, tetapi juga dalam persahabatan mereka yang mulai tumbuh dari sebuah pertemuan sederhana di lapangan setelah upacara. Piagam yang mereka dapatkan hari itu bukan hanya tanda kerja keras, tetapi juga menjadi awal dari hubungan yang hangat dan saling menguatkan. Setiap hari, mereka semakin dekat. Mereka belajar bersama, saling membantu menyelesaikan tugas sekolah, dan saling memberi semangat ketika salah satunya ada yang merasa lelah. Perlahan, kehadiran satu sama lain menjadi hal yang mereka syukuri, karena mereka menemukan teman yang benar-benar memahami dan saling mendukung. Tiba saat di hari open recruitment OSIS dibuka, Nadira mengajak Raisa untuk daftar menjadi calon OSIS di SMA-nya. Raisa pun sangat setuju dengan ajakan Nadira. Mereka berdua langsung mendaftarkan dirinya dengan cara mengisi link yang tertera. Kemudian setelah 3 hari berlalu, diumumkan bahwa para calon pengurus OSIS harus mengikuti wawancara pertama, di mana wawancara tersebut dilaksanakan oleh kakak kelas atau yang sudah menjadi seniornya. Nadira mulai merasa gugup. Sejak malam sebelumnya, dia sudah sibuk menyiapkan semuanya. Wajar saja, karena sebelumnya Nadira belum pernah mengikuti organisasi di sekolah. Berbeda dengan Raisa, dia terlihat sangat bersemangat dan tidak merasa gugup sama sekali, karena pengalamannya sebagai anggota OSIS saat SMP membuatnya jauh lebih percaya diri menghadapi wawancara tersebut. Pagi hari pun tiba. Nadira dan Raisa berangkat ke sekolah bersama seperti biasanya. Tetapi kali ini suasananya terasa sedikit berbeda. Ada rasa deg-degan yang tersimpan sejak mereka melangkah keluar rumah. Sesampainya di sekolah, suasana lebih ramai dari biasanya. Di papan mading sekolah tertempel informasi bahwa wawancara calon anggota OSIS
lalu melirik ke arah jam dinding, berharap dia bisa menenangkan diri. Tetapi waktu terasa begitu cepat. Walaupun Nadira masih merasa gugup, dia selalu berpikir positif karena dia memiliki teman yang membuat dirinya percaya bahwa dia bisa. Hingga akhirnya, setelah seharian penuh aktivitas, bel pulang sekolah pun berbunyi. Mereka berdua bergegas untuk bersiap-siap, merapikan barang-barang, dan langsung berjalan menuju ke tempat wawancara. Waktu pun berlalu. Akhirnya wawancara selesai. Setelah keluar dari ruangan, Nadira dan Raisa sama-sama merasa lega. Walaupun perasaan mereka berbeda, Nadira yang masih terlihat tegang, sementara Raisa terlihat lebih santai. Tetapi keduanya sama-sama tidak sabar menunggu hasil pengumuman yang dijadwalkan akan keluar 2 hari lagi. Setelah 2 hari itu, mereka terus membicarakan bagaimana hasil dari wawancara kemarin. Nadira beberapa kali merasa ragu. Di sisi lain, Raisa mencoba menenangkannya dan meyakinkan bahwa apapun hasilnya nanti, yang terpenting mereka sudah melakukan yang terbaik. Hingga akhirnya 2 hari pun berlalu. Pagi itu suasana sekolah terasa berbeda karena hampir semua calon pengurus OSIS menunggu pengumuman dengan rasa cemas. Nadira dan Raisa saling membidik perhatian yang terlalu dengan siswa-siswi mulai hari ini. Mereka akan para calon pengurus OSIS yang lolos pada tahap wawancara pertama ditempel di sana. Nadira yang masih menggenggam tangan Raisa dengan perasaan cemasnya mencoba menenangkan diri. Sementara Raisa yang berdiri di sampingnya dengan wajah yang masih penuh percaya diri. Beberapa menit kemudian, seorang kakak kelas datang dengan membawa beberapa lembar kertas panjang dan menempelkannya di papan. Suasana di sekitar papan berubah menjadi heboh. Semua orang berebut ingin melihat daftar nama tersebut. "Nat, ayo maju," ajak Raisa sambil menarik pelan tangan Nadira. Dengan langkah hati-hati mereka mendekati papan. Mata Raisa mengamati barisan nama satu persatu. Jantungnya berdebar semakin kencang sampai akhirnya, "Nadira, kita lolos!" teriak Raisa dengan nada penuh semangat. Nadira terkejut, lalu buru-buru memastikan namanya. Dan benar saja namanya ada di sana, tertera dengan jelas di daftar calon anggota pengurus OSIS yang dinyatakan lolos. Wajahnya langsung berubah ceria. Perasaan cemas yang sejak awal menghantuinya perlahan menghilang, digantikan oleh rasa penuh kebanggaan dan kelegaan. Raisa memeluk sekilas, ikut merayakan momen tersebut. "Aku bilang juga apa, Nat? Kamu pasti bisa," kata Raisa dengan nada bangga dan senyum lebarnya. Nadira hanya tertawa kecil. Hari itu menjadi awal dari pengalaman baru yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Setelah dinyatakan lolos pada tahap pertama, perjalanan mereka sebagai calon pengurus OSIS masih berlanjut. 1 minggu kemudian, seluruh peserta yang lolos diharuskan mengikuti kegiatan LDKS yang menjadi salah satu tahap penting sebelum resmi dilantik. Pada saat waktu pagi, Nadira dan Raisa berangkat menuju sekolah. Sesampainya mereka di sekolah, hal yang pertama dilakukan yaitu mengisi buku absen yang sudah diarahkan oleh kakak-kakak seniornya. Selanjutnya, acara diisi dengan pembukaan. Yang pertama, pembukaan dari kepala sekolah, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari guru kesiswaan, dan terakhir sambutan oleh ketua OSIS. Waktu telah berlalu, acara pertama pun selesai dan tiba pada waktu isoma. Nadira dan Raisa langsung menuju masjid untuk sholat, dan setelah selesai sholat berjamaah, mereka pergi untuk membeli makanan karena jam istirahat hanya diberikan waktu 30 menit. Waktu isoma telah selesai, dilanjut dengan acara berikutnya. Tak terasa, waktu isoma telah selesai dan dilanjut dengan acara berikutnya. Tak terasa, kegiatan yang dilakukan selama seharian ini hampir berakhir. Tiba pada jam 5 dan tepat pada kegiatan akhir LDKS, para seluruh calon berkumpul di lapangan untuk mengikuti upacara penutupan. Setelah selesai upacara, Nadira dan Raisa segera pulang ke rumah untuk beristirahat. Nadira merasa hari ini menjadi hari yang paling menyenangkan, dan Raisa juga merasa hari ini sangat seru. Pada malam hari ternyata sudah ada pengumuman lolos tahap kedua. Nadira langsung melihat pengumuman tersebut dengan membuka salah satu link yang diberikan kakak OSIS dalam grup calon pengurus. Terlihat nama Nadira dan Raisa berada di paling atas. Mereka lolos lagi pada tahap kedua. Dilanjut pada tahap berikutnya.
yaitu wawancara dengan kesiswaan. Mendengar informasi tersebut, Nadira lagi-lagi merasa sangat takut dan gugup. Ia mulai mencari tahu apa saja yang biasanya ditanyakan pada saat wawancara dengan kesiswaan dan berusaha mempersiapkan diri dengan matang sebelum tiba saatnya untuk wawancara. Hari wawancara pun tiba. Mereka berdua dapat di waktu dan hari yang sama. Saat pulang sekolah, seluruh calon yang lolos pada tahap kedua berkumpul terlebih dahulu dan diarahkan oleh kakak OSIS yang nantinya nama mereka akan dipanggil satu persatu untuk masuk ke dalam ruangan. Nama yang dipanggil pertama ternyata Nadira. Di situ dia merasa sangat gugup sekali, tetapi dari arah samping terlihat Raisa yang berusaha meyakinkan Nadira bahwa dia pasti bisa melewati wawancara ini. Tak lama kemudian, Nadira keluar dari ruangan dengan wajah yang tersenyum ragu karena merasa dirinya kurang percaya diri dan kurang puas dengan wawancaranya tadi. Setelah Nadira keluar, kemudian nama selanjutnya akan dipanggil dan ternyata nama Raisa dipanggil untuk masuk ke ruangan. Raisa terlihat santai dan percaya diri. Wawancara hari ini akhirnya selesai. Pengumuman akan diberikan 2 hari setelahnya. 2 hari telah berlalu, dan ini adalah tahap terakhir mereka sebelum dilantik menjadi pengurus OSIS, yaitu public speaking. Nadira dan Raisa telah beberapa kali berlatih di rumahnya masing-masing dengan tema yang sudah ditentukan. Pada Jumat sore, bel pulang sekolah berbunyi. Kepada calon pengurus OSIS dimohon untuk berkumpul di pendopo. Nadira dan Raisa pun segera berjalan menuju ke pendopo, dan ternyata di sana sudah ramai. Nadira mendapat tema bullying untuk public speakingnya, sedangkan Raisa mendapatkan tema anti kekerasan. Nadira dan Raisa dapat mempresentasikan materinya dengan jelas dan percaya diri. Tiba di penghujung acara, kepada semua calon pengurus OSIS diperbolehkan pulang dan beristirahat ke rumahnya masing-masing. Akhirnya ya Sa, udah di tahap terakhir, kita tinggal nunggu pengumumannya saja, ucap Nadira. Iya, waktu berjalan cepat sekali, ucap Raisa. Setelah 2 minggu kemudian, hari di mana yang dinanti-nanti oleh para calon pengurus OSIS akhirnya tiba. Kakak senior mengirimkan link berisi data murid yang lolos menjadi anggota OSIS. Nadira meminta Raisa untuk membuka link tersebut bersama di rumahnya Raisa. Nadira bersiap-siap untuk pergi ke rumah Raisa dengan perasaan deg-degan, takut tetapi ada rasa senangnya juga. Sesampainya di rumah Raisa, mereka berdua langsung membuka linknya secara bersamaan. Akhirnya waktu yang dinanti tiba, ucap Nadira. Kita lolos, ucapnya mereka berdua secara bersamaan. Setelah sekian lama, Nadira dan Raisa diseleksi berkali-kali. Ini adalah hasil dari perjuangan mereka berdua. Mulai dari OSIS, Nadira dan Raisa semakin dekat. Mereka menjadi teman yang tidak pernah bisa dipisahkan. Dengan berjalannya waktu, mereka berdua mulai berbagi cerita tentang kehidupannya masing-masing. Nadira menceritakan keluarganya yang selalu mendukung untuk di bidang akademiknya, sementara Raisa menceritakan tentang keluarganya yang tidak harmonis. Tetapi Raisa juga cerita kepada Nadira kalau ia mempunyai mimpi yang besar, yaitu menjadi seorang penulis terkenal pada suatu hari nanti. Suatu hari, Nadira dan Raisa dipanggil guru siswaan untuk kumpul bersama di taman baca. Nadira dan Raisa pun merasa takut dan gugup. Raisa, kok kita dipanggil guru kesiswaan ya? Apa kita pernah berbuat kesalahan? Ucap Nadira. Sepertinya tidak, Ra. Coba kita kesana dulu saja, ucap Raisa. Ternyata pikiran mereka salah besar. Mereka berdua dipanggil untuk menjadi bagian
sangat gugup ketika membuka email yang berisi kompetisi, dan kemudian ia melihat namanya, Raisa Lutfi Ramadhani. Raisa sangat tidak menyangka jika dirinya bisa memenangkan kompetisi ini. Raisa teriak dan langsung menghubungi Nadira kalau ia bisa memenangkan kompetisinya. "Nadira, aku menang. Novelku sebentar lagi akan diterbitkan," ucap Raisa. Nadira pun merasa bahagia. Akhirnya setelah sekian lama Raisa membuat novel itu dengan lika-likunya, dan hari ini menjadi pengumuman yang sangat menyenangkan untuk Raisa. Dan mereka merayakan kemenangan ini dengan membeli 1 ekor ayam untuk dimakan berdua di rumahnya Raisa. Setelah 2 minggu kemudian, novel Raisa diterbitkan, dan Raisa menjadi dikenal banyak orang karena prestasinya bisa membuat novel sendiri. Nadira merasa bangga kepada sahabatnya itu. Nadira sangat senang bisa berteman baik dengan Raisa sampai hari ini. Novel Raisa juga menjadi novel yang paling bestseller di beberapa toko buku dan sangat populer di kalangan remaja. Raisa pun menjadi terkenal karena ia penulis termuda yang dapat menerbitkan novelnya sendiri. Raisa merasa bersyukur satu persatu mimpinya bisa terwujud, dan ini lebih dari yang Raisa impikan. Suatu hari Raisa diundang untuk hadir di acara webinar atau bikin penulis untuk mempromosikan bukunya. Tidak lupa dengan Nadira yang selalu mendampingi Raisa di setiap bulan. Nadira bangga kepada Raisa. Ini kerja kerasnya beberapa bulan sebelum bisa menjadi nyata. Nadira dan Raisa dipanggil oleh wali kelas untuk bergerak ke ruang kepala sekolah. Kepala sekolah menempatkan piagam dan medali yang didapat ketika lomba debat kemarin. Mereka berdua sangat sibuk, tetapi mereka juga tersenyum bahagia karena telah mendapatkan medali emas itu. Kepala sekolah telah memberikan piagam dan medali untuk mereka berdua. Kemudian adalah murid yang paling dijaga oleh semua siswa, kepala sekolah. Nadira dan Raisa sangat bangga kepada dirinya sendiri. Mereka berdua juga senang karena bisa membuat orang tua dan guru sekitarnya bangga atas pencapaian yang sudah didapatkan. Karena prestasinya dan mereka berdua selalu mendapat nilai tertinggi di kelas, mereka mendapat pengumuman Nadira dan Raisa adalah murid yang paling unggul di urutan paling atas. Mereka berdua sangat senang saat telah mendengar pengumuman tersebut. Bisa menjadi salah satu wadah untuk mendaftar untuk kuliah di luar negeri. 3 tahun kemudian sudah berlalu, dan sudah saatnya mereka melanjutkan pendidikan yang sebenarnya untuk menggapai cita-cita. Pada beberapa hari sebelum Nadira dan Raisa mengikuti kegiatan ibu-ibu sekolah, mereka mulai memikirkan dengan cita-citanya yang ingin mereka capai. Nadira ingin menjadi seorang apoteker. Nadira ingin belajar gimana cara meracik obat dan membantu orang sakit. Sedangkan Raisa ingin menjadi penulis yang lebih baik dan menciptakan buku-buku yang sangat menarik. Mereka berdua saling mendukung untuk memperbaiki prestasi satu sama lain dan untuk bisa mengejar mimpinya. Pada suatu hari, Nadira dan Raisa ingin berkunjung ke salah satu universitas untuk mengetahui tentang dunia perkuliahan dan belajar lebih banyak lagi di program studi yang mereka inginkan. Mereka berdua berkunjung ke Universitas Indonesia karena Nadira dan Raisa
Nadira menyangka ini seperti mimpi. Nadira langsung memberi info pada Raisa kalau dirinya keterima di Universitas Indonesia. Pada saat itu, Raisa pun juga terkejut karena mereka berdua terima di perguruan tinggi negeri yang sama. Raisa, aku tidak bisa percaya kalau kita bisa keterima, ucap Nadira sambil melompat-lompat. Iya, aku juga seperti dalam mimpi, ucap Raisa. Mereka berdua saling berpelukan di tengah koridor sekolah dan berteriak dengan gembira. Nadira dan Raisa telah bekerja keras selama 3 tahun sebelumnya, dan hari ini mimpi mereka menjadi kenyataan. Aku sangat bangga padamu, Raisa. Kita sebentar lagi akan menjadi mahasiswa UI, ucap Nadira. Aku juga bangga padamu, Nadira. Kita akan menciptakan prestasi yang lebih keren lagi di sana, ucap Raisa. Nadira dan Raisa berpikir untuk memberikan barang untuk beberapa guru favorit kami selama di SMA. Mereka yang sudah membuat mimpi kita menjadi kenyataan. Benar, kata Raisa. Kita juga harus berterima kasih untuk diri kita sendiri karena telah bekerja keras untuk selama ini mempertahankan nilai supaya tidak turun dan tidak gampang menyerah. Mereka berdua akhirnya merayakan keberhasilannya bersama teman kelasnya masing-masing, dan mereka juga membuat pesta kecil-kecilan untuk keluarga dan teman terdekatnya. Mereka berdua memesan makanan dan minuman yang lumayan banyak untuk teman-teman yang akan datang di rumah Nadira. Pesta ini sangat meriah dengan sentuhan musik dan penuh haru. Nadira dan Raisa merasa sangat bahagia karena mereka telah mencapai impiannya dan akan memulai babak baru dalam hidup mereka. Tidak terasa, hari kelulusan sekolah hampir tiba. Mereka mempersiapkannya dengan penuh kegiatan karena ini menjadi hari terakhir di sekolah. Jadi mereka harap kelulusannya bisa menjadi hal yang sangat bersemangat. Hari kelulusan akhirnya tiba pagi itu. Sekolah diselimuti suasana yang sungguh menjelaskan perasaan campur aduk antara terharu, bahagia, gugup, dan sedikit kesedihan. Halaman sekolah dihiasi dengan bintang-bintang biru dan putih. Anggun lulusan mencuci megah di tengah lapangan, dan lagu-lagu penuh kesenangan berdengung melingkung dari speaker. Semua siswa dipersilakan dengan seragam rapi. Mereka yang terakhir kali berkantor dalam asuransi sekolah. Nadira dan Raisa berjalan berdampingan penuh di lapangan. Keduanya mengenakan seragam setiap lampu yang disetrika dengan rapi. Rapi dan terlihat indah seperti tanda akhir dari sebuah perjalanan panjang mereka selama ini. Aku nggak percaya kita sudah sampai tahap ini, ucap Raisa sambil mengangkat potongan baju seragamnya. Nadira tersenyum tipis. Iya, rasanya kayak kemarin kita baru kenal saat ambil piagam setelah selesai upacara itu. Dan sekarang kita sudah mau pisah, jawab Nadira dengan sedikit nada sedih. Bisa sih enggak banget, kita kan nanti masih satu kampus bareng, ingat? Nadira menoleh sambil menaikkan alisnya. Oh iya ya, untung kamu inget, Pin. Kalau enggak, aku pasti nangis sekarang, jawab Nadira sambil tertawa kecil, meski matanya terlihat sudah berkaca-kaca. Mereka berjalan memasuki lapangan, bertemu dengan teman-teman yang lain juga, menunjukkan perasaan mereka yang campur aduk. Ada yang sibuk foto-foto, ada yang menahan nangis,
Beberapa hari setelah kelulusan, persiapan menuju kehidupan kampus dimulai. Raisa mulai sibuk mengurusi dokumen, penerbit ulang untuk karya novel keduanya. Karena penerbit besar yang pernah dia ikuti, kompetisinya kini menawarinya untuk membuat kontrak baru. Naskah sedang dia proses, dan walaupun lelah, dia tetap merasa bahagia. Di sisi lain, Nadira mulai membeli buku-buku farmasi pemula. Dia bahkan menghabiskan waktunya di apotek dekat rumahnya, bertanya-tanya tentang berbagai alat dan cara kerja obat-obatan. Bahkan pemilik apotek sampai mengenali namanya karena dia terlalu sering berkunjung. Kamu itu seperti sudah menjadi mahasiswa farmasi sebelum resmi masuk, canda Raisa saat mereka bertemu di rumah Raisa untuk belajar persiapan kuliah. Ya mau gimana, soalnya aku excited banget, jawab Nadira. Hari-hari berlalu begitu cepat. Dalam perjalanan menuju tempat perkuliahan baru, Raisa dan Nadira tetap saling mendukung. Mereka membeli binder baru, memilih tas yang cocok untuk kuliah, hingga mencari tempat makan murah di sekitar kampus Universitas Indonesia. Mereka lakukan itu bersama. Lama-kelamaan terlihat seperti kembar karena mereka tidak pernah lepas dan selalu berdua. Tidak hanya itu, mereka mendaftar di berbagai orientasi mahasiswa baru. Raisa di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, sementara Nadira di Fakultas Farmasi. Meski berbeda jurusan, mereka tetap menyatu. Sebelum memasuki hari pertama kuliah, mereka memutuskan untuk kembali mengunjungi Universitas Indonesia. Di hari itu, Depok sedang hujan rintik-rintik. Mereka duduk di bawah pohon besar sambil memandangi gedung gedung kampus yang akan menjadi rumah baru mereka selama bertahun-tahun. Waktu itu kita pertama kali ke sini saat ada acara open house dan rasanya deg-degan banget, kata Nadira sambil menatap jalan dekat. Iya, dan sekarang kita yang beneran menjadi mahasiswa di sini, jawab Raisa dengan perasaan senang. Jujur, aku juga masih kaget sih, jawab Nadira sambil tertawa kecil. Aku juga, ucap Raisa. Menurut kamu siap gak? Tanya Raisa. Sebenarnya aku takut. Aku gak sanggup. Raisa memandangnya. Tapi kamu kan udah sejauh ini. Aku yakin kamu mampu dan bisa, Nadira. Kamu seorang apoteker yang hebat, ucap Raisa mencoba menyemangati Nadira. Terus kalau kamu siap gak jadi penulis profesional? Balas Nadira. Aku takut sih, tapi aku lebih takut kalau gak dicoba, jawab Raisa. Hujan turun semakin deras, tetapi mereka berdua tetap duduk di bawah pohon yang besar itu. Mereka merasa seolah dunia memberi waktu untuk merenung sejenak. Nanti kalau suatu saat kita sibuk, janji ya tetap ada buat satu sama lain, kata Nadira pelan. Raisa tersenyum. Janji, kita mulai bareng. Masa nggak lanjut bareng? Jawab Nadira. Bukan lanjut di jurusan ya, tapi lanjut saling dukung, tambah Raisa. Hari pertama kuliah akhirnya tiba. Kampus penuh dengan mahasiswa baru. Semuanya terlihat bersemangat dan beberapa juga terlihat cemas. Ada yang sibuk mencari ruangan, ada yang ngobrol dan berkenalan dengan teman baru, ada yang tersesat. Raisa memasuki gedung fakultasnya dengan napas panjang. Bismillah, ucapnya pelan. Sementara itu, Nadia bergegas menuju gedung farmasi, memeluk buku catatannya dengan erat. Mereka tidak satu gedung, tidak satu kelas,
Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam di balik gedung-gedung UI, mereka duduk di tepi danau kenanga. Menurutmu, kita akan tetap bersahabat sampai kapan ya? Tanya Nadira. Raisa memandangi langit. Sampai kita tua, sampai semua mimpi-mimpi kita berubah menjadi kenyataan, sampai kita nambah mimpi baru lagi, jawab